Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Rani Safina, NIM 192303101. Saya kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks CATS. Yang pertama-tama, peningkatan jumlah lansia akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti meningkatnya penyakit degeneratif dan penurunan produktivitas lansia, sehingga dapat menyebabkan penurunan kemandirian. Kemandirian pada lansia dinilai dari kemampuan lansia untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau yang bisa disebut activity of daily living. Activity of daily living adalah suatu bentuk penilaian kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Bagi lansia diharapkan untuk tetap melakukan aktivitas sehari-hari agar bagian tubuh bisa bergerak dan tidak ada gangguan imobilitas. Tetap mengontrol kesehatan ke posyandu, puskesmas, atau rumah sakit, atau pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat dari jangkauan rumah. Kemudian mengenai pemeriksaan indeks CATS pada lansia. The CATS Index of Independence in Activities of Daily Living sering disebut sebagai CATS Index ADL, adalah yang paling tepat untuk menilai status fungsional sebagai pengukuran kemampuan klien untuk melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari secara mandiri. Mengukur level kemampuan aktivitas klien adalah fungsi penting penilaian awal ADL. Dokter dan perawat biasanya menggunakan alat ini untuk mendeteksi masalah dalam aktivitas sehari-hari, melakukan dan merencanakan perawatan yang sesuai. CAT Index merupakan sebuah alat ukur bagi perawat untuk dapat melihat status fungsi pada klien usia lanjut. Dengan mengukur kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dapat juga untuk meramalkan prognosis dari berbagai macam penyakit pada lansia. Adapun aktivitas yang dinilai menurut Ritonga 2018 adalah bathing, dressing, toileting, transferring, continence, dan feeding, dengan penilaian sebagai berikut. Yang pertama, mandi. Mandiri, bantuan hanya pada satu bagian mandi, seperti punggung atau ekstremitas yang tidak mampu, atau mandi sendiri sepenuhnya. Bergantung bantuan mandi lebih dari satu bagian tubuh, bantuan masuk dan keluar dari bak mandi, serta tidak mandi sendiri. Yang kedua, berpakaian. Mandiri mengambil baju dari lemari, memakai pakaian, melepaskan pakaian, mengancing atau mengikat pakaian. Bergantung tidak dapat memakai baju sendiri atau hanya sebagian. Yang ketiga, toileting. Mandiri, masuk dan keluar dari kamar kecil, kemudian membersihkan genitalia sendiri. Bergantung, yaitu menerima bantuan untuk masuk ke kamar kecil dan menggunakan pispot. Yang keempat, berpindah atau transferring. Mandiri, berpindah dari tempat tidur, bangkit dari kursi sendiri, bergantung bantuan dalam naik atau turun dari tempat tidur atau kursi. Tidak melakukan sesuatu atau perpindahan.
Yang kelima adalah kontinen atau continence. Mandiri, BAB, dan BAK seluruhnya dikontrol sendiri. Bergantung inkontinensia parsial atau total, yaitu menggunakan kateter dan pispot, enema, dan pembalut atau pampers. Yang keenam, makanan. Mandiri mengambil makanan dari piring dan menyuapinya sendiri, bergantung bantuan dalam hal mengambil makanan dari piring dan menyuapinya. Tidak makan sama sekali dan makan parenteral atau melalui NGT, nasogastrointestinal tube. Dan ini ada tujuan dan indikasi skala indeks kemandirian CATS. Mengukur kemampuan pasien dalam melakukan 6 kemampuan fungsi. Yang pertama bathing, kemudian yang kedua dressing, yang ketiga toileting, yang keempat transferring, yang kelima feeding, dan yang keenam maintenance continence. Biasa digunakan untuk lansia dan pasien dengan penyakit kronik, yaitu stroke atau fraktur hip. Pengukuran pada kondisi ini meliputi indeks CATS. Di sini ada skor indeks CATS. Yang skor A adalah kemandirian dalam hal makan, kontinen, BAK atau BAB, berpindah ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi. Yang skor B, kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari kecuali satu dari fungsi tersebut. Yang skor C, kemandirian dalam semua aktivitas kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. Yang D, skor D, kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan. Yang E, skor E, kemandirian dalam semua aktivitas kecuali mandi, berpakaian, kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Yang F, kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari kecuali berpakaian, ke kamar kecil, berpindah, dan satu fungsi tambahan. Ketergantungan pada 6 fungsi tersebut. Yang G, ketergantungan pada sedikitnya 2 fungsi, tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai C, D, dan E. Kemudian, itulah penjelasan saya tentang indeks CATS. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.